Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifah Safwasiba dengan NIM 3012313 kelas 2A Ilmu Al-Quran Tafsir. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya orientalisme yang mencakup 3 periode. Apa saja sih 3 periode itu? Yang pertama, periode pra-perang salib. Pada periode ini, Islam berada di masa keemasannya, yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Pada abad pertengahan, komunikasi barat dan timur terjalin melalui Andalusia dan Sisilia Timur, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di periode ini, Raja Eropa menyetujui supaya menerjemahkan kitab baru bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Banyak juga dari mereka pergi ke kawasan muslimin untuk belajar kedokteran dan astronomi. Tujuan orientalisme saat itu hanya untuk memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat dari dunia Islam ke Eropa, sehingga muncullah kampus-kampus yang mempelajari dunia Islam. Kita lanjutkan dengan periode yang kedua, yakni periode Perang Salib. Periode ini terjadi sangat lama, yaitu sekitar 2 abad. Peperangan dahsyat ini antara umat Islam Timur dan Kristen Barat. Saat itu kekalahan jatuh pada Kristen, tetapi tidak menjadikan Kristen menyerah begitu saja. Bahkan mereka makin menyaingi umat Islam dan menjadi motif munculnya orientalisme secara negatif. Walau menang, umat Islam mengalami masa penekanan yang berat, kehancuran serta kemiskinan karena umat Islam fokus tercurahkan kepada perang salib, sehingga banyak interior yang terbaik gugur. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang periode yang ketiga, yakni periode pencerahan di Eropa sampai sekarang. Pada periode ini terjadi ketegangan antara Islam dan Kristen pasca Perang Salib, dan akibat adanya tulisan negatif dari orientalis ditujukan kepada Islam dan untuk merendahkan umat Islam. Dari kejadian tersebut ada yang mengkaji secara jujur dan positif, dan juga ada yang negatif. Pada masa ini tidak semua orientalis menjelekkan Islam yang dinamakan dengan orientalis moderat. Sehabis masa pencarian Eropa, mulailah timbul kolonialisme yang bersifat positif. Orientalis memasuki kawasan Islam yang sebelumnya bertujuan positif, kini bertujuan negatif. Karena Islam terlihat begitu maju, mereka mulai mempelajari apa yang sudah dibangun Islam dan mulai menebarkan kristenisasi dengan menunjukkan bangsa Timur. Penjajahan ini berlangsung sampai abad 20 pada tahun 1492. Setelah mempelajari sejarah orientalis ini, saya menemukan hal-hal terkenal setiap abadnya, dimulai abad pertengahan, yaitu abad 10 awal Timur menjadi pusat ilmu pengetahuan. Abad 10 akhir sampai abad 12 terjadi perang salib. Abad ke-13 terjadi akhir Islam mengalami kekalahan pasca perang salib. Abad ke-14 dunia dibagi 2 dan dimulainya penjajahan. Pada abad 18 terbentuk pusat pengkajian ilmu ketimuran di Prancis. Pada abad ke-19 muncul tokoh orientalis yang melakukan kajian lebih lurus seperti Sylvester de Soucy. Pada abad 20, kaum orientalis tidak lagi mempelajari ilmu umum. Mereka mulai tertarik mempelajari ilmu Al-Quran, hadis, sejarah Nabi, hukum Islam, dan tasawuf. Sekianlah penyampaian dari saya tentang sejarah orientalis berdasarkan 3 periode. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.